Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Bella. Saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu tentang manajemen investasi dan pasar modal yang dimana tentang indeks efek. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Zul Asmi. Indeks efek. Indeks efek adalah portofolio teoritis yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagai maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Sementara indeks komposit adalah indeks yang mengukur pasar secara keseluruhan. Yang kedua itu ada fungsi indeks efek. Fungsinya itu pertama itu untuk kinerja produktif portofolio produk. Yang kedua itu ada di kinerja sektor. Yang ketiga ada kinerja perekonomian. Dan yang selanjutnya itu tentang metodologi indeks. Di dalam metodologi indeks yaitu ada penetapan tema, di mana indeks efek dibentuk dengan tema tertentu. Tema adalah gaya dari investasi yang diprediksi dan diukur oleh indeks. Yang kedua, ada kriteria seleksi efek. Setelah tema indeks ditentukan, langkah berikutnya dalam penyusunan indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Yang ketiga adalah pembobotan dan penyesuaian. Terdapat 3 metode dasar dalam pembobotan konstituen indeks. Yang pertama itu adalah price weekly. Yang kedua ada market capitalist weekly, dan ketiga ada equal weekly. Nah, yang keempat ini tanggal dasar dan nilai dasar. Tanggal dasar dan nilai dasar itu nilai indeks yang telah ditetapkan sebagai awal dari indeks. Misalnya itu seperti 100, 1000 dan sebagainya. Tanggal dasar, tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar, yaitu tanggal dasar sama dengan tanggal peluncurannya. Yang kelima ada kalkulasi retron, di mana indeks dihitung dalam frekuensi tertentu, antara lain bulan, harian, menitan, hingga real time. Nah, indeks atas obligasi dihitung harian yang disebabkan transparansi perdagangan obligasi lebih terbatas karena bersifat OTC. Dalam kalkulasi return terdapat 2 metode umum, yaitu price return dan total return index. Nah, perbedaannya dari price return dan total return itu adalah total return menghitung elemen perubahan harga dan income dari suatu investasi. Yang keenam itu ada backtesting. Backtesting adalah penghitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan. Yang ketujuh itu ada index maintenance. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Review dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan, atau maupun 3 bulanan. Hasil dari review itu adalah perubahan efek konstituen dan perubahan bobot efek konstituen. Selanjutnya itu aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Beberapa jenisnya itu adalah equity rights issue, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu. Ini merupakan pelaksanaan dari pre-emptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga proporsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Tujuannya itu menghimpun dana dari publik, dan kedua itu memperkuat struktur pemodalan. Yang ketiga, menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Yang kedua itu ada warrant. Warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang warrant untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktunya 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya warrant tersebut.
Yang selanjutnya itu ada stock split. Stock split ini adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya itu satu unit saham memiliki nilai nominal 1000, dipecah menjadi 2 unit saham menjadi Rp500. Sementara reverse stock split adalah kebalikannya dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal lebih besar dengan rasio tertentu. Yang keempat itu ada dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut UU PT nomor 40 tahun 2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Berbagi bentuk dividen. Yang pertama itu dividen tunai, dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Yang kedua, dividen saham, dibagikan dalam bentuk saham berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal sektor. Yang ketiga itu ada dividen properti, dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham, misalnya itu aktiva tetap tapi jarang dilakukan perusahaan publik. Yang kelima itu share buyback, itu adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Nah, kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan kas yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Alasannya itu, pertama itu memberikan sinyal optimisme kepada pasar. Yang kedua ada sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada pemodal. Yang ketiga untuk dibagikan kepada karyawan sebagai SOP. Yang keempat itu ada penghematan pembayaran dividen ke depan. Yang kelima adalah digunakan sebagai pengurangan modal. Yang selanjutnya itu ada obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi ini memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Sementara obligasi tukar ini itu memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi sejumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Yang ketujuh itu adalah callback bonds. Itu adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal, call oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi. Yaitu itu untuk memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu dalam periode tertentu. Yang kedelapan itu adalah kombinasi bisnis. Penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi. Peleburan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan membentuk. Itu ada akuisisi atau pengambil alihan. Nah, pembelian saham aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas persoalan tersebut. Alasan-alasannya itu antara sinergi bisnis, keuangan, diversifikasi dan memasuki segmen pasar yang baru, terdapat kecenderungan konsolidasi dalam satu industri, kewajiban regresi dan meningkatkan market share. Alasannya itu dilakukan divestasi itu kewajiban regulasi dan disinergi bisnis.